sanksi, kami sudah sesuai dengan regulasi juga bahwa untuk sanksi itu ada ranahnya masing-masing. Dalam penanganan kecurangan program JKN terdapat 3 ranah sanksi yang dikenakan, yaitu berupa sanksi keperdataan, sanksi administrasi, dan pidana. Untuk BPJS Kesehatan, ranahnya adalah di sanksi perdata. Yang pertama yaitu memberikan teguran lisan maupun tertulis sesuai klausul dalam perjanjian kerjasama, dan ini sudah kami berikan ke 3 rumah sakit tersebut, gitu ya. Karena perikatan antara BPJS dengan rumah sakit adalah PKS, perjanjian kerjasama, itu tertuang di dalam PKS. Yang kedua, BPJS Kesehatan dapat mengakhiri atau menghentikan perjanjian kerjasama dengan Paskas yang terindikasi kecurangan. Nah, dengan aturan internal kami punya kategori mana yang pengakhiran kerjasama, mana yang sebatas memberikan teguran lisan ataupun tertulis. Yang ketiga, melalui upaya hukum keperdataan. Nah, itu yang merupakan ranah sanksi oleh BPJS Kesehatan. Ada lagi ranah administrasi. Di sini untuk tingkat kabupaten adalah Dinas Kesehatan. Yang pertama, memberikan teguran tertulis ataupun lisan dan pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan ini sudah diimplementasikan juga, sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami pada ranah ini Pak mengacu pada peraturan internal kami dan juga pada Permenkes 16 tahun 2019. Dan izin tadi Pak Tamrin menyampaikan juga agar secara transparan menyampaikan jumlah fraud, siapa oknumnya. Nah, untuk jumlah kerugian ini kami secara kode etik tidak bisa membuka kepada umum. Mungkin melalui cara lain ada permintaan khusus gitu ya, nanti kami akan eskalasi lagi karena kami tetap mengacu pada peraturan internal kami menjaga kode etik itu. Rumah sakitnya mana saja, fraudnya apa, jumlah kerugiannya sebesar apa. Namun untuk kasus ini secara terbuka saya sampaikan antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikannya sesuai dengan regulasi. Sanksi sudah kami berikan, kesediaan pengembalian kerugian uang negara juga sudah ditandatangani oleh rumah sakit sejumlah dengan nilai fraud yang kami temukan. Dan juga tadi dari Pak Dafir, izin mengapa baru sekarang terungkap. Nah, jadi untuk kecurangan ini ataupun indikasi kecurangan kami ada tahap Bapak Ibu. Jadi mulai dari klaim itu diajukan, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkasnya, verifikasi, dan juga ada audit pasca klaim ataupun audit administrasi klaim, dan ini tertuang semua di perjanjian kerjasama. Mohon izin Bapak Ibu Direktur pimpinan rumah sakit dapat kembali membaca isi perjanjian kita yang setiap tahun kita sosialisasikan sebelum ada penandatanganan. Nah, setelah verifikasi dan audit ini dilakukan, bila ada indikasi fraud, kita perlu ada pembuktian. Nah, pembuktian ini barulah kasus ini naik, dieskalasi menjadi indikasi fraud. Dan untuk kejadian di 3 rumah sakit di Kabupaten Jember ini, kami menganalisanya dari data pengajuan klaim. Jadi memang ada data anomali di periode 1 tahun ke belakang 2024 sampai 2025, anomalinya pada periode tersebut gitu. Dan dengan data anomali itulah berangkat penanganan ini untuk penanganan fraud ini kita lakukan. Jadi memang terpotret di 1 tahun gitu, dan tahun ke belakang itu masih trennya normal gitu. Namun untuk pengembalian kerugiannya sesuai dengan kita sepakati dengan rumah sakit, kita tarik mundur Pak. Itu kesepakatan dengan rumah sakit gitu. Kalau 1 tahun aja sebenarnya sudah cukup, namun kita menjaga juga jangan sampai nanti ini sudah kita tangani ternyata ditemukan oleh auditor baik itu internal BPJS maupun dari BPK. Juga saya sampaikan Pak Tamrin untuk informasi klaim di Kabupaten Jember ini. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Sekdin, pembayaran iuran PBPU Pemda
itu untuk tahun ini 133 miliar kurang lebih. 330 miliar semenjak UAC itu dari bulan April. Dan kalau kami dari data iuran yang dibayarkan itu tiap bulan rata-rata 33 miliar, Pak. Ya, tiap bulan rata-rata untuk PBPU Pemda yang dibayarkan dari APBD itu 33 miliar. Sedangkan untuk biaya pelayanan kesehatan kami sampaikan di 3 rumah sakit daerah itu rata-rata tiap bulan 46 miliar. Iya, betul. Bu, lebih besar, Bu. Biaya Pelkes dibandingkan dengan iuran kita terima itu lebih besar. Belum lagi kapitasi. Kapitasi itu 12 sampai 13 miliar setiap bulannya. Ya sih, mohon maaf saya potong. Artinya Pak, kalau tadi adalah iuran premi yang dibayarkan oleh APBD yang menggunakan dana APBD. Mohon saya koreksi lagi ya bahwa biar nanti jelas yang BPIJK kan ada beberapa segmen. Artinya pendapatan BPJS ya, baik karena kan tadi kalau nggak salah dengar saya itu kan yang aktif itu 2 juta berapa gitu ya, kalau yang di Jember itu dari jumlah penduduk 2,8. Nah itu kan terbagi ada segmen PBIJK, kemudian PBID. Kalau yang tadi disebutkan 366 atau 330 seksinya BPJS itu kan ya PBID. Artinya begini, jangan hanya nanti yang disampaikan itu adalah pendapatan BPJS yang dari PBID, tapi konkret yang PBJK berapa, yang PBID, dan total akumulasi dari beberapa segmen itu berapa, kemudian pembiayaan yang dibayarkan sebagai tanggung jawab BPJS kepada Vaskes itu berapa. Nah itu baru. Baik Pak David, tadi memang saya masih ruang lingkup PBPU Pemda, Pak. 33 iuran yang dibayarkan, kami membayar untuk kapitasi dan klaim di 3 rumah sakit daerah itu 46 miliar. Nah, untuk keseluruhan semua segmen untuk Kabupaten Jember saja, karena kami menangani 3 kabupaten, untuk Kabupaten Jember saja iuran yang kami terima itu 52 miliar dari semua segmen, termasuk PBJK, Pak. Per bulan. Dan biaya Pelkesnya 100 miliar tiap bulannya. Jadi artinya klaim rasionya 200%. Nah, disinilah sistem JKN ini berjalan. Sistemnya dengan gotong royong daerah yang klaim rasionya masih rendah itu menopang untuk kita yang pembiayaannya tinggi. Kalau dilihat secara data Indonesia Timur itu klaim rasionya masih relatif di bawah 100%. Ini gambaran untuk yang di Kabupaten Jember. Oke, itu Pak David, Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, sebelum dilanjutkan, saya kepingin lebih lanjut ya Bu Yesi ya, terkait dari tadi BPJS belum bisa membuka jumlah fraud yang dikembalikan itu. Saya kebetulan kita bisa ketemu dan ini ada teman-teman media biar sekalian konfirmasi. Jadi saya mendengar apakah benar jumlah fraud itu yang dikembalikan itu sejumlah sekitar antara 35 sampai 40 M. Ya, biar jelas ini ya. Jadi kalau selama ini opini publik ini masih belum konkret, disebutkan aja ya. Karena ini menyangkut keuangan negara ya. Terima kasih. Tidak sampai sejumlah itu, Pak. Berapa? Besar itu. Kalau untuk tadi kami terikat dengan kode etik. Mohon maaf Pak, nanti kalau memang Bapak memerlukan data itu mungkin bisa bersurat resmi ke kami. Nanti kami akan eskalasi dulu untuk pemberian data tersebut. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya Pak. Sesuai permintaan saya tadi, biar nanti juga saya minta perwakilannya boleh dari artinya ini teknis yang singkat saja ya. Tadi kan ada itu tadi apakah komite medik, komite medik, tim audit, kemudian yang sudah saya tanyakan kaitannya dengan harapannya itu
depan tidak lagi Jember seluruhnya Paskes itu ada indikasi untuk ke arah fraud ini. Makanya yang ingin kami pertegas, bagaimana kok bisa itu terjadi? Coba contoh peran ya, peran ini kita meminta sampling Siloam, Masih Balung dan Faruk kaitannya dengan peran komite medik dan tim audit fraud itu seperti apa? Kenapa kok sampai ini kemudian ada sesuatu yang indikasinya kok sampai terjadi fraud begitu. Monggo bergantian tapi tidak terlalu panjang lebar supaya secara garis besar kami paham. Silong gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk mengulangi beberapa pertanyaan dari Pak Davidian. Berarti ada beberapa, yaitu adalah misalnya yang sudah saya catat adalah beberapa contoh peran-peran dari komite medik. Berikut juga dengan tim fraud yang ada di rumah sakit. Yang bisa saya jawab dan saya sampaikan di sini, Bapak, segala sesuatu statement atau pertanyaan yang sudah Bapak berikan sudah saya catat, Pak. Dan saya pribadi belum mengetahui perihal sampai mana nih peran komite medik di rumah sakit. Tapi hal ini pasti saya akan eskalasikan ke direktur dan manajemen. Terus termasuk juga tim fraud dan lain sebagainya. Ini kami juga akan eskalasikan ke manajemen. Namun mengapa ini bisa terjadi seperti itu ya Pak? Sepengetahuan saya memang terjadi kasus tersebut Pak, dan kami juga menyesalkan sekali bisa terjadi seperti itu. Pada intinya dari kami pun, dari Siloam pun, Siloam Hospital Group ya, di grup besarnya menjunjung tinggi kredibilitas dan kejujuran masing-masing dari kami. Untuk itu kami juga sudah menindak tegas dokter yang terkait semenjak 20 September atau akhir September yang lalu sudah tidak bekerja sama lagi dengan Siloam Hospital. Selebihnya akan saya eskalasikan ke direktur dan mungkin direktur yang lebih berwenang untuk menyampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Titip salam kepada pimpinan manajemen Siloam. Lain kali ketika diundang kami, ini untuk semuanya. Sebisa mungkin betul-betul menghadiri, karena kami lembaga legislatif, lembaga resmi, mengundang secara resmi. Tolong hargai undangan kami. Kalau memang itu tidak bisa, jadi orang yang kompeten yang bisa nanti kemudian terkait dengan polisi yang diambil, supaya kami karena ini terbuka, forum ini terbuka, biar nanti ada rasa penghargaan ya, penghargaan terhadap lembaga negara yang telah mengundang secara resmi untuk perhatian ke depan. Oke, makasih. Nah, belum. Betul. Mohon izin Ibu Ketua terkait fraud yang terjadi di Rumah Sakit Daerah Balung. Sebenarnya antisipasi sudah dilakukan di rumah sakit kami, ada regulasi, ada SPO, kemudian ada tim fraud, ada TKNKB, bahkan komite medik. Kenapa hal ini terjadi? Berarti kurang optimalnya tim kami dalam melakukan pengawasan dalam pemberian pelayanan khususnya untuk klaim. Kemudian terkait punishment, mohon izin Bapak Ibu yang Ketua, saat ini kami masih dalam proses. Tentunya karena kami di bawah Dinas Kesehatan, apapun yang kami lakukan, bahkan sampai dengan punishment, tetap akan kami konsultasikan. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan. Terima kasih, pelayanan tetap berjalan dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur. Terakhir ke Rumah Sakit Balung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Ketua Sekretaris Jenderal para
dari Pak Komisi D dan Pak Undangan. Apa yang disampaikan Pak Dapir sudah saya himpun dan nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan apa yang disampaikan, bagaimana peran-peran itu. Kemudian dari kami informasi dari pimpinan bahwa seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan bahwa ada audit dari Dinas Kesehatan yang diberikan kepada rumah sakit. Audit itu ditindaklanjuti dengan melakukan self assessment. Hasil self assessment kami berikan kepada BPJS Kesehatan. Nah, itu membuktikan bahwa kami Rumah Sakit Paru Jember bersikap kooperatif dan komitmen terkait pelayanan kesehatan kepada pasien, terkait isi perjanjian kerjasama dan juga regulasi yang berlaku. Dan saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait penyelesaian dari masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin satu hal saja yang saya sampaikan bahwa 42 sudah terjadi, bukan kami, sejak terjadinya pembayaran klaim 214 miliar tanggungan pemerintah daerah yang diduga dibayar oleh model blood dari rumah sakit. Saya kira sudah terjadi dan ini mohon menjadi perhatian bersama supaya tetap kami desakan bentuk pansus. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masukan kami terima, tapi semua pasti harus kami musyawarahkan bersama teman-teman. Kembali Bapak Ibu yang hadir hari ini, nomor satu tetap komitmen kita, tadi sudah berkomitmen semuanya terkait PRON dan BPJS, Dinkes juga sudah menyampaikan, dari beberapa rumah sakit juga sudah menyampaikan komitmennya, yang tentunya sudah saya katakan dari awal, Komisi D tidak akan berani melangkah kalau belum jelas semuanya. Yang kedua, sehingga hari ini kami terbuka dan sudah disampaikan, mohon maaf kalau ada yang belum jelas tadi sudah kami jelaskan, intinya kita sharing ini adalah untuk lebih dekat dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Jember terkait dengan BPJS yang sudah bekerja sama dengan 14 rumah sakit. Yang tentunya hari ini kami Komisi D mengharap pada panjenengan semua 4 rumah sakit dan kita semua sebagai netizen atau 14 rumah sakit. Kami menginginkan pelayanan setelah pertemuan ini, kami menginginkan benar-benar monggo lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Ternyata semua sudah ada tim anti kecurangan sudah jelas semuanya ada. Sampai terjadi seperti ini berarti kan kurang pengawasan yang jelas. Kami selaku tim pengawas Kabupaten Jember dalam arti DPRD selaku tupoksi kami, maka kami berharap monggo pelayanan ini setelah pertemuan hari ini kita perbaiki lebih baik lagi. Pertemuan hari ini pertemuan awal dan kami tentunya juga ingin pertemuan ini menjadi rutinitas sehingga ketika terjadi sebuah masalah kita sudah bisa antisipasi, jangan sampai masalah ini terjadi. Dan ini sebenarnya menjadikan jerah ketika ini ditindaklanjuti. Tapi karena terkait dengan Permenkes 16/2019, ya kita menjadi tidak jadi melangkah. Tapi kehendak dari teman-teman LSM ini agar jerah ya perlu kita itu perlu dipanggil khusus itu agar tidak melakukan. Dan ini menjadikan teman-teman ke rumah sakit ini tolong jadi perhatian. Hari ini dipanggil sebenarnya ya seharusnya ada tertentu, tapi kami karena ini yang sudah bekerja sama 14, maka kami panggil semuanya agar biar tambah dekat. Suatu ketika tadi ada yang meyakini semua rumah sakit ya seperti itu Bu, sing konangai hanya itulah. Ini saya sampaikan mudah-mudahan kata-kata yang terakhir ini bukan tidak terjadi lah, katakan begitu. Tapi kan menjadikan pelajaran bagi rumah sakit semuanya. Ini mumpung sing konangan hanya itu Bu, sing liyane luwe nemen ya bisa. Yang namanya telinga ini saya kering, makanya saya sampaikan mudah-mudahan kering ini tidak terjadi dan tidak akan ada permasalahan di rumah sakit 14 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Keluhan-keluhan rumah sakit BPJS tolong ini juga diperhatikan karena semuanya pasti akan mengeluh ketika harus mengembalikan uang dan sebagainya. Mari UHC ini menjadikan kemudahan rakyat Kabupaten Jember sebagai wakil rakyat. Bersama-sama kita mari mentesti dunia, memperbaharui niat yang lalu biarlah berlalu. Mari kita memperbaiki kinerja kita menjadi lebih baik lagi dengan dasar khairun nas anfa'uhum linas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas kekurangan yang acara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, utamanya pada LSM, teman-teman media mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.